Salam sehat, salam sejahtera, selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Bapak Ibu Saudara, kehilangan itu sangat menyedihkan. Apalagi jika kehilangan itu ada unsur keteledoran, maka kesedihan akan ditambah dengan penyesalan. Bagi yang pernah mengalami, saudara akan lebih bisa merasakannya. Saya berharap agar saudara tidak mengalaminya. Itulah sebabnya pohon pola hidup orang beriman Misbah Keluarga hari ini akan mengangkat topik waspada. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. 2 Yohanes 1 ayat 8. Pada ayat yang pendek ini kita melihat dua tujuan waspada, yaitu yang pertama kalau kita waspada supaya kita tidak kehilangan, yang kedua supaya kita mendapat upah penuh. Ada banyak hal yang harus kita waspadai. Alkitab berkata, waspadalah terhadap nabi palsu. Mereka seumpama serigala berbulu domba, ucapannya manis tapi kelihatannya lembut, tapi tindakannya mencari keuntungan bagi diri sendiri atau golongannya. Matius 7 ayat 15. Waspada juga terhadap semua orang. Matius 10 ayat 17. Nah, waspada dan curiga itu berbeda. Waspada lebih kepada berhati-hati sambil berjaga-jaga, sedangkan curiga lebih kepada hal yang negatif, ada rasa tidak percaya pada seseorang. Hal ini sangat berasa di saat pandemi COVID-19 ini. Batuk, bersin, demam dicurigai terpapar COVID-19. Yang bijak adalah kita memakai masker dan juga jaga jarak. Kemudian juga kalau kita dapat uang kembalian jangan langsung masuk ke kantong, tapi bisa disemprot-semprot dulu. Nah, waspada berikutnya adalah waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Matius 16 ayat 12. Ini mestinya bukan perintah untuk menghindari ragi tape uli, tetapi ragi di sini adalah pengaruh provokasi oknum para pemimpin agama yang suka memprovokasi, bukan mendidik. Nah, waspada terhadap ketamakan. Lukas 12 ayat 15. Setiap orang berhak untuk menikmati bisa menjadi kaya, tetapi ingat, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Melekatlah pada Tuhan yang memberinya dan bukan pada kekayaan itu. Waspadalah juga kepada ajaran-ajaran palsu. Roma 16 ayat 17. Saudara tahu bagaimana cara mudah membedakan barang asli dengan barang palsu? Kalau saudara biasa memakai barang asli, maka akan begitu mudah saudara bisa membedakan mana barang palsu. Penjual yang nakal kadangkala bilang, ini asli loh. Asli apanya? Asli palsu, aspal. Nah, waspadalah terhadap orang murtad. Ibrani 3 ayat 12. Tuhan saja dikhianati, apalagi kamu. Ini orang murtad seperti itu. Nah, waspadalah terhadap segala berhala. 1 Yohanes 5 ayat 21. Berhala zaman now itu tidak tinggal di kuburan, di pohon besar atau di rumah kosong. Tapi berhala modern bisa berwujud dalam pakaian saudara, dalam hobi saudara, jabatan saudara, pacar saudara, bahkan pelayanan saudara. Intinya jika seseorang mengasihi segala sesuatu secara lebay melebihi mengasihi Tuhan, itulah berhala. Sekali lagi, waspadalah dan bukan curiga, supaya saudara tidak kehilangan. Sepasang suami istri mengundang seorang pendeta makan malam di rumahnya, di rumah suami istri tadi. Ini kisah WA beberapa hari lalu. Setelah pendeta itu pulang, si istri berkata kepada suaminya, "Pak, uang kita hilang." Tidak nuduh ya, tapi gua pikir dia yang ambil uang $1.000 di meja itu. Padahal uang itu aku siapin untuk diberikan kepadanya loh. Nah, suaminya sontak marah dan berkata, "Kalau begitu dia pencuri. Mulai sekarang tidak gereja-gerejaan. Kita tidak usah ke gereja lagi." Nah, 2 bulan kemudian ibu tadi ketemu dengan Pak Pendeta di jalan, dan dengan terpaksa ibu tadi menyapa pendeta dengan wajah sinis, dan dia bilang, "Selamat pagi Pak Pendeta. Tentu Bapak menyadari bahwa sudah lama kami tidak datang ke gereja karena kami marah kepada Bapak. Nah, ketika Bapak makan malam di rumah kami, di meja ada uang $1.000 yang hilang setelah Bapak pergi. Dan Pak Pendeta adalah satu-satunya orang yang datang ke rumah kami hari itu." Maksud lo? Lalu Pendeta Titus dengan tersenyum dan menjawab, "Iya benar Bu,
Saya yang mengambil uang itu dan menaruhnya dalam Alkitab ibu, agar tidak terkena tumpahan saus. Maafkan saya kalau waktu itu saya tidak kasih tahu ke ibu. Saya pikir kalian setiap hari ikut mesbah keluarga lalu membaca Alkitab. Nah, wanita itu pun sangat malu. Nah, pastinya wanita itu bukan saudara. Mungkin saudara akan bisa berkilah bahwa kami kan baca Alkitab elektronik. Nah, dan akhirnya wanita itu meminta maaf kepada sang pendeta. Nah, setelah kembali ke rumah, dia mengambil Alkitab dan menemukan uang 1000 US dollar yang berada dalam Alkitab sudah selama 2 bulan. Nah, ini berarti selama 2 bulan suami istri ini tidak pernah membuka dan membaca Alkitabnya yang adalah firman Tuhan. Dan selama 2 bulan keluarga ini telah kehilangan damai sukacita. Mungkin sudah menebar fitnah ke jemaat-jemaat yang lain. Selama 2 bulan keluarga ini telah menuduh pendetanya mencuri uangnya. Nah, jarang membaca Alkitab, berprasangka buruk dan menghakimi orang lain yang belum tentu bersalah. Alamak, untung suaminya belum masuk IGD, keburu istrinya sudah ketemu pendetanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi tetaplah waspada, jangan curiga. Tuhan Yesus memberkati.